Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri ngaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah yang mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, masih tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan pembahasan ini akan selalu kita temukan InsyaAllah saat kita membahas nama-nama Allah yang lainnya, yaitu buah manis meyakini nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagian yang pertama. Apa? Buah manis meyakini nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagian yang pertama. Di hadapan kami ada 5 poin. Dan nampaknya tidak akan selesai dibahas pada malam hari ini, makanya saya bagi 2. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua, insyaallah. Kita akan baca, silakan dibuka halaman 21. Min atharil imani bihadainil ismainil karimain. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن ناصر أجليل حفظه الله تعالى: من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا محبة الله عز وجل المحبة العظيمة، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله عز وجل في الآفاق وفي النفس التي لا تعد ولا تحصى. نعم. Min atharil imani bihadainil ismainil karimain. Buah manis keimanan terhadap 2 nama Allah ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi pembahasan tentang Asmaul Husna itu tidak cukup hanya sekedar mengkaji makna dan kandungan yang ada dalam nama-nama tersebut. Namun
kita harus mendapatkan sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Sehingga ngaji Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Bukan sekedar memperbanyak teori. Namun ada prakteknya dalam kehidupan keseharian. Sehingga orang yang ngaji Asmaul Husna itu harapannya setelah ngaji ada perbaikan. Ada perbaikan dalam perilaku. Ada perbaikan dalam tutur kata. Ada perbaikan dalam akidah. Ada perbaikan dalam cara dia berinteraksi dengan suaminya seandainya dia seorang istri. Cara berinteraksi dengan istri seandainya dia seorang suami. Cara berinteraksi kepada anak-anaknya seandainya dia adalah orang tua. Cara berinteraksi kepada orang tua seandainya dia adalah anak. Orang yang ngaji Asmaul Husna itu harus ada perubahan. Dan perubahan disinilah perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Sehingga enggak cukup kita hanya sekedar menghafal, memahami, tidak cukup. Setelah kita memahami, maka PR berikutnya adalah mengaplikasikan. Inilah yang selalu ada insya Allah dalam kajian kita tentang Asmaul Husna. Setelah kita tahu Ar-Rahman artinya seperti ini, Ar-Rahim artinya seperti ini, terus apa aplikasinya? Apa yang mesti kita rubah dalam diri kita? Apa yang mesti kita perbaiki dalam diri kita? Apa yang harus kita tingkatkan dalam diri kita? Inilah 5 poin yang akan kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama adalah memaksimalkan cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Memaksimalkan cinta kepada Allah. Di sini penulis mengatakan awalan mahabbatullahil mahabbatal azimah. Setelah kita memahami nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan kandungan yang ada dalam kedua nama yang mulia ini, maka seharusnya kita menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Allah. Bagaimana itu bisa muncul? Hinama yufakkirul abdu wa yanzuru fi athari rahmatillahi azza wa jalla fil afaqi wa fil nafs. Rasa cinta kepada Allah itu akan muncul manakala kita merenungi, manakala kita merasakan efek dari kasih sayang Allah di alam semesta dan di dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa kok ya saya cintanya kepada Allah biasa-biasa saja. Kok cinta saya kepada Allah kurang tebal. Kok cinta saya kepada Allah baru slogan di mana? Di mulut. Maka cobalah kita rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita merasakan kasih sayang Allah kepada kita, maka saat itu otomatis cinta kita kepada Allah akan meningkat. Bagaimana setiap hari Allah memberi kita apa yang kita butuhkan. Bahkan kadang-kadang tanpa kita minta pun Allah beri. Saya pernah dicurhati sama seseorang yang mengeluh karena sakit sudah menaun. Dan beliau menyampaikan bahwa beliau sudah berdoa agar disembuhkan oleh Allah, dan ternyata sampai detik beliau menghubungi kami belum disembuhkan sama Allah.
Lalu beliau seakan-akan mengatakan, kenapa kok Allah tidak kabulkan permintaan saya? Apakah Allah tidak sayang lagi kepada saya? Kira-kira demikian isi dari SMS yang beliau kirimkan ke saya. Maka saat itu saya sampaikan kepada beliau, antara doa yang sudah dikabulkan oleh Allah dengan doa yang belum dikabulkan oleh Allah, lebih banyak mana? Antara doa jenengan kepada Allah yang sudah dikabulkan sama yang belum dikabulkan, lebih banyak mana? Lebih banyak yang sudah dikabulkan. Berarti dari mana muncul perasaan Allah tidak sayang kepada kita? Kemudian ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, Allah berikan sesuatu yang sangat kita butuhkan tanpa kita minta. Contoh sakitnya misalnya di tangan. Tangannya apa? Sakit. Ketika kita minta supaya tangan ini disembuhkan, ternyata belum disembuhkan sama Allah. Bukankah Allah beri kita mata yang bisa melihat? Bukankah Allah berikan kepada kita telinga yang bisa mendengar? Bukankah Allah memberikan hidung yang bisa bernafas? Bukankah Allah memberikan kepada kita jantung yang bisa berdetak? Bukankah Allah memberikan di dalam tubuh kita sekian banyak aliran darah yang bisa tetap mengalir setiap harinya? Adakah di antara kita yang tadi pagi meminta kepada Allah seluruh nikmat-nikmat tadi? Angkat tangan. Satu saja coba, satu saja. Siapa di antara jenengan yang tadi pagi minta, ya Allah izinkan mata saya bisa melihat hari ini? Angkat tangan. Betul-betul? Dikasih enggak sama Allah? Yes. Kalau ada pengemis rutin datang kepada jenengan, suatu hari dia enggak datang, jenengan kasih? Jenengan kirimkan, tolong loh, kirim makan makanya sabun dina tekang ini, dina ki ora teka, mok ana halangan. Jenengan lakukan itu? Atau jenengan, alhamdulillah ora teka. Seandainya Allah menyikapi kita seperti sikap kita kepada pengemis tadi, yang tidak datang minta kepada kita lalu kita tidak kasih, apakah hari ini kita bisa melihat? Apakah hari ini kita bisa mendengar? Apakah hari ini kita bisa bernafas? Jawabannya tidak. Maka ketika kita merenungi kasih sayang Allah kepada kita di dalam tubuh kita, dengan demikian kita akan terdongkrak kasih sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memaksimalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita melihat kasih sayang Allah di dalam tubuh kita. Bagaimana seandainya kita mau melihat di alam semesta ini? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam kajian merasakan kasih sayang Allah lewat fasilitas di alam semesta. Coba kita lihat sekeliling kita. Apapun yang kita butuhkan, Allah sediakan di alam semesta ini. Orang Indonesia biasanya makannya apa? Nasi. Subhanallah, Allah tumbuhkan di Indonesia ini pohon padi yang luar biasa banyaknya. Nanti beda lagi di daerah yang lainnya. Bahkan gak usah di Indonesia.
Nggak usah hanya di Indonesia. Di dalam Indonesia sendiri ada sebagian masyarakat yang makanan pokoknya adalah selain nasi. Apa? Sagu. Daerah mana itu? Daerah timur. Nah, lebih gampang daerah timur. Tapi itu Jawa Timur. Timur, lebih timur dari Jawa Timur. Di daerah yang orangnya biasa makan sagu, maka Allah tumbuhkan apa? Pohon sagu. Itu baru masalah makanan. Ya. Belum masalah minuman. Ya. Belum masalah buah-buahan. Di mana Allah bikin buah-buahan tersebut berganti-ganti musimnya. Dan kata sebagian ahli kesehatan, buah yang paling sehat itu buah yang dimakan pada musimnya. Ya. Kalau sekarang nggak kenal musim, ge. Apel sepanjang tahun wonten, ge. Tapi kalau sepanjang tahun makan apel, sehat atau tidak? Kayaknya enggak, karena apelnya sudah ada pengawetnya, sudah ada lilinnya. Jadi panjenengan itu perlu meragukan ada apel sudah diimpor beberapa bulan yang lalu sampai di depan jenengan masih seger. Jenengan itu perlu ragu-ragu. Ya kok bisa pirang bulan seger? Ada apa? Ada apa kira-kira? Lah gue. Tapi coba kalau kita makan buah-buahan yang muncul di musim itu. Sekarang musimnya apa? Jeruk. Nah, coba jenengan makan jeruk hasil Indonesia sama jeruk yang diimpor. Ya. Mungkin lebih manis jeruk yang diimpor, mungkin ya, mungkin. Walaupun jeruk dalam negeri pun juga apa? Ada yang manis gitu ya. Tapi coba jenengan rasakan di leher, di perut, seger mana? Seger yang muncul di musimnya saat itu. Apalagi kalau jenengan, Masya Allah, makanya ya hanya buah-buahan yang ada di sekeliling jenengan. Apa gue? Gandul. Ya. Apalagi? Pisang. Ya. Itu kan buah yang murah, meriah, tapi menyehatkan. Begitu Allah sediakan fasilitas buat kita. Ada makanan, ada minuman, ada udara yang kita hirup setiap hari. Dan udara tersebut kita hirup gratis. Padahal seandainya kita beli oksigen di rumah sakit, coba tanya sama orang yang tidak bisa bernafas kecuali dengan tabung oksigen, berapa duit yang harus dia keluarkan? Ratusan ribu. Itu pun tidak senyaman kalau misalnya kita menghirup oksigen yang Allah sediakan. Oksigen yang disediakan oleh dokter, cara menghirupnya harus pakai jenengan pernah melihat orang yang sakit kemudian ditutupi pakai apa? Apa itu namanya ya? Kayak masker tapi terbuat dari plastik gitu. Atau yang pakai selang di sini. Jenengan memperhatikan nyaman atau tidak kelihatannya? Tidak nyaman. Harus diselotip di sini. Geser sedikit apa? Lepas. Kalau lepas salah bolongan orang kepenak, ya, anginnya ke sini nggak enak, mau kemana-mana susah, ya, harus bawa ini kemana-mana. Coba sekarang jenengan, kita semuanya bernafas tanpa harus pakai alat. Inilah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah salah satu dari sedikit percikan kasih sayang Allah yang ada dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka buah manis yang pertama,
Ketika kita meyakini kandungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah kita akan memaksimalkan cinta kita kepada Allah. Bahkan cinta kita kepada Allah akan mengalahkan cinta kita kepada selain Allah, siapapun dia. Cinta kita kepada Allah akan mengalahkan cinta kita kepada selain Allah, siapapun dia, walaupun dia orang tua kita sekalipun. Walaupun dia anak kita sekalipun. Walaupun dia belahan jiwa kita sekalipun. Apalagi warung. Apalagi sawah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, katakanlah seandainya orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara kalian, wa azwajukum dan suami atau istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakina tardawnaha dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai. Berapa ini? Berapa ini? 8. Allah berfirman, katakanlah seandainya 8 ini ahabba ilaikum minallahi, seandainya yang 8 ini lebih kalian cintai dibandingkan Allah. Lebih kalian cintai dibandingkan Allah. Atau dengan kata lain, kecintaan kalian kepada 8 hal ini lebih besar dibandingkan apa? Kecintaan kalian kepada Allah. Apakah panjenengan memahami dari ayat ini bahwa kita itu enggak boleh cinta sama orang tua? Apakah panjenengan memahami dari ayat ini bahwa kita tidak boleh cinta kepada anak? Panjenengan memahami itu atau tidak? Kok diam aja? Apakah panjenengan memahami dari ayat tadi kita enggak boleh cinta sama orang tua? Boleh. Terus maksudnya apa? Cinta kita kepada 8 hal ini tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Seandainya cinta kalian terhadap 8 hal ini melebihi kecintaan kalian kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu keputusan dari Allah. Ini ancaman atau bukan? Ancaman dari Allah. Insya Allah Ustaz, cinta saya kepada istri insya Allah Ustaz tidak kalah dengan cinta. Kok tidak kalah? Tidak akan mengalahkan cinta saya kepada Allah. Cinta saya kepada Allah lebih besar dibandingkan cinta saya kepada istri saya. Baik, mari kita tes. Mari kita tes. Panjenengan punya duit 2.800.000? Insya Allah ada Ustaz, tabungan Ustaz. Bisa. Punya tabungan. Apa enggak tertarik kurban? Ya, tertarik Ustaz. Tertarik. Ya. Tapi istri saya sudah lama minta kulkasnya diupdate Ustaz. Nanti kalau kulkasnya enggak diupdate, istri saya ngambek Ustaz. Gimana Ustaz ya? Ya tahun depan aja deh kurbannya. Nah,
Sekarang akan terbukti. Apakah kecintaanmu kepada Allah dibandingkan kecintaanmu kepada istrimu lebih besar yang mana? Di sini akan ada ujian. Dan di situ akan ada pembuktian. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu cinta kita kepada 8 hal ini lebih besar atau cinta kita kepada Allah lebih besar, lihat ketika ada 2 kepentingan yang bertabrakan. Wah, insya Allah kalau sawah saya cinta biasa-biasa aja, Ustaz. Ya, enggak gitu-gitu amat, Ustaz. Ya tetap lebih besar cinta saya kepada Allah. Mari kita buktikan. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, itu kan panggilan dari Allah. Apa artinya? Ayo pada salat. Priwe, sawah ditinggal apa dinteni bae? Yang tong no manuk Ustaz. Berarti kalau kita tidak tinggalkan sawah saat ada panggilan azan, berarti kecintaan kita kepada sawah masih lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Allah. Ingane ora gampang ya Ustaz ya. Memang butuh pengorbanan. Tetapi ketika kita memperbesar kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada selain Allah apapun itu, maka Allah akan limpahkan rahmatnya. Allah akan berikan karunia-Nya melimpah ruah kepada kita. Sehingga enggak mungkin orang yang cinta kepada Allah itu mati kelaparan. Itu enggak mungkin. Mati terlantar itu tidak mungkin. Kalau mati iya. Kita semuanya bakalan apa? Mati. Tapi mati terlantar itu tidak mungkin. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba-hamba yang mencintainya. Sudah. Ini yang pertama. Apa tadi buah manisnya? Memaksimalkan cinta kepada Allah. Sengaja saya menggunakan kata memaksimalkan. Jadi bukan sekedar mencintai. Kalau mencintai kan semuanya ngaku apa? Cinta. Kita maksimalkan. Kita polkan. Ya, cinta kita kepada Allah. Baik, poin yang kedua. Thaniyan, ubudiyatur raja'i والتعلق برحمة الله تعالى وعدم اليأس منها فإن الله عز وجل قد وسعت رحمته كل شيء وهو الذي يغفر الذنوب جميعا كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الأمل في النفوس المكروبة كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الأمل في النفوس المكروبة وحسن الظن بالله تعالى وانتظار الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب. Nah, yang kedua, tak pernah putus harapan. Apa? Tak pernah putus harapan dari rahmat Allah. Apa yang kedua? Tak pernah putus harapan dari rahmat Allah. Adakah orang yang putus asa dari kasih sayang Allah? Ada atau tidak? Ada. Contohnya orang yang sudah terlampau banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ada sebagian orang, saya ini sudah terlampau lama, terlampau banyak dosa yang saya kerjakan. Apa ya mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa saya? Akhirnya dia putus asa. Ya wis dah, kadung lah. Sisan bae. Ya. Nun sewu. Adakah
orang yang bercita-cita untuk menjadi pelacur? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya. Walaupun ibunya pelacur. Tapi coba perhatikan, kenapa banyak orang yang memilih profesi menjadi pelacur? Ternyata tidak sedikit di antara para pelacur tersebut, dia pernah punya masa lalu yang tidak baik. Dia pernah berzina, dia pernah dikecewakan oleh pacarnya, digauli terus ditinggalkan. Ketika dia akan bertobat, dia merasa, saya ini sudah kotor. Wisisan bae nyemplung. Ini bahayanya ketika orang putus asa. Padahal sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka rahmat Allah lebih besar dari dosa dia. Saya ulangi. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, sungguh rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar dibandingkan dosa hamba tersebut. Apa buktinya? Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam. Sinten? Sinten? Manusia. Wahai manusia, lau balagat dhunubuka ananas samai. Seandainya dosamu ditumpuk setinggi langit. Seandainya dosamu ditumpuk setinggi langit. Berarti pinten niku dosane? Dosa ditumpuk sampai ke langit. Andaikan dosamu ditumpuk sampai ke langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau mau memohon ampun kepadaku, engkau mau beristighfar kepadaku, engkau mau bertaubat kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni seluruh dosamu tersebut, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosa yang kamu kerjakan. Maka orang yang paham dengan rahmat Allah yang dikandung dalam namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia tidak akan pernah putus harapan. Karena dia tahu sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, rahmat Allah lebih besar. Allah firmankan itu dalam Al-Quran. Surat Ghafir ayat 7. Surat apa? Ghafir ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari rahmat Allah. Jangankan orang Islam yang bergelimang dosa, orang kafir pun, orang musyrik pun, mereka tetap mendapatkan cipratan rahmat Allah. Apalagi seorang muslim yang punya kekurangan ini dan itu. Orang kafir saja diliputi oleh rahmat Allah.
Dia tetap dikasih makan sama Allah. Dia tetap dikasih minum sama Allah. Dia tetap dikasih nafas sama Allah. Dia tetap dikasih rumah sama Allah. Apalagi mukmin, apalagi muslim. Dan muslim itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah yang kedua, ketika orang beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia tidak pernah putus harapan dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan. Dia tetap punya optimisme sehingga dia terus beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Sampai kapan? Sampai dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harapan itu dibutuhkan bukan hanya orang yang bergelimang dosa, termasuk orang yang sedang diuji dengan ujian-ujian yang berat oleh Allah. Ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji anaknya yang sulit diatur. Ada yang diuji orang tuanya yang sampai detik ini belum mau sholat. Ujian atau bukan itu? Ujian. Ada yang diuji oleh Allah. Fitnah. Dari orang-orang yang terdekat dengan dia. Dari rekan dia di kantor. Dari tetangga dia. Orang yang beriman dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, dia tidak akan pernah putus harapan. Kenapa? Karena dia yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tidak mungkin sulit terus, itu gak mungkin. Susah terus gak mungkin. Nangis terus gak mungkin. Sakit terus gak mungkin. Panjenengan yang punya keluhan kolesterol, yang punya keluhan asam urat, yang punya keluhan diabetes, gula, itu di usia keberapa jenengan menderita itu? 50-an toh. Mulai harus ngurangi ini, ngurangi jeroan, ngurangi gula, ngurangi apa maning? Melinjo. Ngurangi ini. Usia berapa? 50 toh. Berarti jenengan sudah menikmati gula itu berapa tahun? Coba wedang kopi jenengan setiap pagi dan sore itu, kalau gulanya itu di kilo, kira-kira sudah berapa kilo? Berarti kan gak sebanding antara sakit yang Allah berikan kepada kita dengan kesehatan yang kita nikmati. Mungkin ada di antara kita punya keluhan, mungkin ya ada keluhan di ginjalnya. Apakah karena satu keluhan di ginjal, kemudian kita melupakan lever kita yang sehat? Melupakan jantung kita yang sehat? Melupakan paru-paru kita yang sehat? Melupakan usus kita yang sehat? Melupakan mata kita yang masih bisa melihat dengan jelas? Melupakan telinga kita yang bisa mendengar dengan tajam? Apakah kita lupakan itu semua? Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maksudnya Ustaz, berlara mari, ya ora mesti. Gak mesti. Ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah sakit sembuh. Ya gak mesti dalam bentuk itu. Ada yang memang bentuknya itu setelah sakit terus apa? Sembuh. Ada yang bentuknya setelah sakit tambah parah sakitnya. Tapi sabar. Tapi apa?
sabar, ridho, ikhlas. Dan itu akan meringankan apa? Akan meringankan sakit. Jadi perhatikan, orang yang sakit kemudian ikhlas, ridho, nerima, dibandingkan orang sakit sing kerjane ngerusulap ae, matine di sisi ndi? Ya wallahu alam, enggak tahu. Tapi lebih tersiksa yang mana? Yang kerjaannya setiap hari ngeluh. Isroli apa-apa. Ya. Dosanya juga tidak berkurang. Ya. Apalagi dapat pahala. Ya enggak, wong kerjaannya cuma ngeluh protes sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Walaupun mungkin setelah sakit ini tidak sembuh, tambah parah, tapi dia yakin bahwa ini adalah tetap ada rahmat Allah di situ, maka dia akan terasa ringan, dia sabar. Atau setelah sakit itu dia mati. Ya, setelah sakit itu dia mati. Selesai? Rampung? Jurung. Itu baru mulai perjalanan baru. Ya, perjalanan ke alam yang lebih lama lagi, alam akhirat. Akan tetapi kalau dia sabar, dia taubat, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Seandainya dia husnul khatimah, maka tentu perjalanan berikutnya akan lebih mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baru bahas berapa poin? 2 poin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas poin-poin berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.